gue lagi di kamar, terus gue mendengar ada suara sayup itu ada tapi siapa ya? Itu apa tuh ya? Bunyinya apa ya? Gue begini. Tapi Bima tuh sebel banget sama Nala, kayak sana gitu. Ganggu ya, kayaknya annoying gitu ya. Tapi begitu udah sama-sama gede, mereka Baru tuh akrab. kayak Akrab sekarang ya. kayak temenan banget. Tanpa disadari akan berbeda gitu. Iya. Nah itu kadang-kadang dianggapnya tuh jadi kita nggak adil. Gue tuh dulu pernah kalau Kika itu kan misalnya gue belum ngomong udah tapi belum keluar ngomong dia udah jawab gitu kan. Jadi kan kadang-kadang kita Kika dengerin dulu dong. Aduh, pembahasan apa lagi yang seru ya? Kayaknya hampir semua udah kita bahas ya. Bener. Iya. Suami istri segala macam. Kita udah lama nggak bahas anak-anak. Oh iya. Kakak adik. Benar-benar yang paling sering terjadi di rumah adalah Tawuran remaja. Tawuran. Remaja, Balin sama Numa juga masih tawuran di rumah. Iya, anak kayak Yaya aja yang jarak gapnya jauh emang suka emang tawuran. Gue gak setuju kalau misalnya mendingan kalau punya anak nempel-nempel sekali beranak 3, abis itu lo pusing sekali. Enggak juga. Gue beda 5 tahun, lah, abis itu kelar-kelar. beda 6 tahun, tetap yang pertama berantem yang ketiga, yang kedua sama ketiga. Yang kedua main ke satu. Iya, selalu. Jadi selalu ada pertengkaran di tengah anak-anak, tapi seru. Tunggu, gue mau nanya, tunggu selisih umur dulu ya. Kalau gue JJJ mah selisihnya 1 tahun. Ula Kika, 4 tahun bedanya. lo 5, 6. 5, Syabila Luisa 5, Luisa Bambang 6. Noli. Luisa Bambang tuh 6 ya? Beda nama Noli. Kalau Now? Bevan, Naura Now Bevan 2. Oh lu dua-dua dulu ya pertama kan? 2 Bevan Neona 2. Neona anaknya 12. Jauh ya. 2 12 gitu. Gila. Bima Raka itu 6 tahun. Bima Raka 6. Raka Nala itu 3 tahun. Nala ke Numa 8 tahun. Wah, random juga. Jauh 12. Nei sama Yaya 12 tahun. tahun. Sama kayak gue sama adik gue yang kecil. Oh, lu juga ya? Tapi akur banget tuh, sayang banget. Sekarangnya aku apa dari dulu? Dari dari dulu. kecil. Oh, dari kecil ya? Nah, sama Yaya gimana? Jambak-jambakan. Enggak nih, gue malah 15 tahun deh gue Dia sama. apa karena lo cowok-cewek beda gender? Oh bener. Gue sama adik gue yang paling kecil Adrian tuh beda 15 tahun. Dia selalu ini aja adik kecil gue terus. Kan sekarang juga di rumah gue. Benar. Dia sempat ngekos abis itu udah sini aja deh lu gitu. Iya, ngapain iya, gitu kan. Beda kali ya. Iya, soalnya Mima sama Nala waktu itu juga beda 9 tahun kan ya. Tapi Mima tuh sebel banget sama Nala, kayak sana gitu. Ganggu ya, kayaknya annoying gitu ya. Tapi begitu udah sama-sama gede, mereka Baru tuh akrab. kayak Akrab sekarang ya. kayak temenan Iya. banget. Tapi berarti kan ini fase yang normal ya kalau kakak adik berantem, sibling rivalry, nggak selalu kayak poster indah keluarga cemara gitu kan ya. normal sih, normal banget sih. Semua anak berantem gue pasti kayaknya mengalami ada di lah masa-masa. Yang paling sering berantem tuh jaraknya siapa? Jadi yang anaknya banyak dulu. Ya kalau kita kedua mereka nggak berdua sih? doang ya. Iya, kalau lu bingung ya. Kalau gue selalu Yang paling sering. troublemaker tanda kutip ya. Selalu di Yang rumah cari tuh masalah. yang cari masalah itu selalu Luisa. Si nomor Kenapa dia Hampir tuh? selalu Luisa. Nggak tahu, dia tuh kayak gue kadang-kadang Iseng. kayak iseng. Oh, iya, Jadi sama. kayak tiba-tiba goyang-goyangin kaki ke Bambang, terus Bambang kakak diem dong gitu. Makin disengajain, diginiin. Itu kalau ke adiknya. Yang dibikin yang paling sebel dia lakuin. Jadi misal Bambang udah bilang Suka "Kakak bikin diem." sebel orang Iya, gitu iya. ya. Jadi Bambang Iseng udah aja bilang kayaknya. gitu. Aku nggak suka. Stop kak, makin. Kalau ke sampai nangis. Syaps, Luisa ke Syabila? Termasuk jarang berantem, cuma kalau Lebih kompak Luisa ya? lelet, Syabila bisa ngamuk banget. Lebih Jadi aman lah ya. berantemnya tuh bukan iseng-isengan, Iya. tapi lebih ke sesuatu yang Syabila tuh kesal banget gitu. Misalnya, kamu pinjem barang aku ya nggak dibalikin, gimana sih? Susah banget balikin barang aku. Biasa cewek ya, kayak gue dulu sama kakak gue juga berantemnya gara-gara nggak ngembaliin barang.
Kayak gitulah klasik ya kalau Iya, cewek iya, sama iya, cewek. iya. Kalau Bambang sama Syabila cenderung akur. Iya, iya, iya. Karena nggak tahu ya, Syabila tuh kayak ngerasa kuliah melulu tiap hari. Tapi kok Luisa nggak punya perasaan itu? Syabila tuh kayak suka ngerasa, bun aku tuh kurang waktu banget sama Bambang. Jadi kalau pulang tuh dia bisa Disayang-sayang. dipeluk-peluk. Aku I love you Bang gitu, bisa kayak gitu. Kalau Luisa tuh nggak punya perasaan itu. Nggak. Hai Bang, terus nyanyi-nyanyi teriak-teriak. Iya, Mungkin sama bentuknya banget bukan aja sama Neng. ngomong, men. Iya, iya, Bentuknya iya. ya itu. Iya, Sama-sama. tapi Luisa Physical juga attack ya. Iya, Attack. tapi Luisa kayak begitu bisa sama gue sama papanya. Jadi tiba-tiba nggak ada yang diomongin, tiba-tiba ngamprok. Tapi kalau ke adiknya, ke kakaknya gitu? Enggak. Ke Syabila, apaan sih kakak? Ih, apaan sih kak? Gitu, gengsi ya. Iya, iya. Ke Bambang ya lumayan lah kalau lagi baik. Pokoknya Luisa lah paling legend. Lo juga Neona. Sama. Lu siapa nih? Nih juga kalau ditempel Bevan nggak mau, tapi dia yang nempel Bevan. Sering gangguin. Dia nempelin Bevan mau, cuma kalau ditempelin Bevan Nggak suka. nggak suka. Tapi dia kalau Naura yang nempel dia nggak apa-apa. Akrab sama Naura. Cuma dia nempelin Nakea mau, tapi kalau misalnya Nakea iseng, udah deh tuh. Dia kayak ya bontot nggak jadinya itu keluar. Iya, benar. Si bontot gak Bisa jadi tuh, ini. kemarin tuh Now sempat posting di TikToknya dia, mereka harus bikin konten lah, dan gitu. Jadi ceritanya mereka harus bikin konten, bikin konten tuh tiba-tiba Nakea ganggu ceritanya gitu. Ceritanya, ganggu. skripnya ya. Skripnya Oke. Nakea ganggu, terus nggak geser lah itunya produknya. Wah, tapi Nakea melakukan tugasnya dengan baik. Tapi Neona ke-trigger beneran. Ke-trigger Ya beneran. ampun. Terus kan Nakea sangat mendalami. Akhirnya Nakea kayak gitu. Nakea langsung langsung Defense, kayak langsung kayak natural banget tuh ya adegannya ya. Akhirnya Nakenya nyokek, Neonanya jabat, terus akhirnya sampai Tapi setelah itu nggak geser produknya. Bagus. Pertanyaannya, produk apakah itu? Wah, klien pasti happy banget. cuma misahinnya PR banget, sampai nangis, sampai berantem beneran. Nenya juga nggak mau, Yang nggak jadi ke ulang tahun Bambang ya. Iya. gara-gara nggak jadi ke ulang tahun Bambang karena ngekatnya susah banget, nggak bisa diulang. Nih ayahnya nangis, Neonanya juga nggak mau ngalah. Jadi itu lama banget misahinnya, kan harus diulang kan, ngulangnya juga ngebujuknya lama banget. Oh tuh baru take pertama. Sampai hujan bunyi gledek. Begitu diulang Drama lagi, banget. belum action udah bete ya mukanya. Nggak bisa ngulang itu one take only, tapi misahinnya Masya Allah. Sampai kakinya tuh sampai naik-naik gitu. Ya, Jadi- musuh ya kayak perang tapi maksud dunia gue ya. apa, paling kan Neona ya berakting sedikit lah, dia juga nggak mau ngalah gitu. Tapi- Jadi bisa begitu tuh. Tapi Luisa juga sebenarnya bontot nggak jadi sih. Iya, Ya, iya, 5 iya, tahun tuh benar-benar. menurut gue sama dong ya. Nala juga bontot nggak jadi lama ya. Tapi Itu tuh Nala kayaknya dewasa ya. Nala sih lebih tua dewasa ya sih, ya. lebih Jadi tua begitu nongol Numa tuh Nala nggak ada perubahan behavior yang Nggak kelihatan. terlalu ya, kayaknya udah terlalu pusing Jealous. lihat Numa dan Balin ya. Oh iya Udah cukup lah, cukup. Soalnya waktu dapat serangannya 2 ya. Iya, Ada serangannya Numa dua tiba-tiba kan soalnya. Balin Iya, gitu kan. ya udah lah ya, Iya, daripada iya. mungkin kalau Numa aja dia bisa bikin ulah ya. Cuma kalau udah ada bener, Numa sama bener, Balin bener. kayaknya udah lelah lihat mereka berantemnya tiap menit. Iya, iya, iya. Ya, Nah jadi yang paling dia sering lagi- berantem sih malu siapa? Numa sama Balin, gue tuh Enggak, dia yang kakak-kakak nih. The kakak. oh kalau si Raka seneng iseng aja sama adiknya. Cuma kalau Numa sama Balin kan selalu, dan kalau misalnya Raka sama Nala waktu itu kan beda 3 tahun. Gue kan kalau misalnya gue udah capek banget tuh bisa nyalain kakaknya gitu. Aduh ngalah deh gitu ya. Cuma kalau Numa sama Balin yang mau disalahin siapa? Orang beda cuma setahun. Siapa juga yang mau disuruh ngalah, yang suruh lebih Iya, dewasa iya, juga iya, nggak ada. Jadi udah udah deh gitu. Iya sih. Kebayang Aduh, sih. pusing. Iya, Iya, gue iya, kalau iya, udah ke iya, rumah iya. Mona tuh guru ngakak aja, gila lu masih juga di fase ini ya Monce. Gue tahu. Kita sih udah nggak ngalamin ya Anji ya. Iya, tapi Ponce tuh gue tahu banget tuh rasanya Uma Dempet dan Balin setahun kayak kan, gue sama kayak JJ Gemma dan sama Gemma. JJ. Kan bedanya cuma setahun kan. Iya, Itu iya, juga tuh yang berantemnya tuh sing boten-boten gitu. Iya, 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 Kita iya, juga, hah udah dong gitu loh. Apa sih Ah, gitu pernah kan. suatu hari gue ingat banget, gue gak pernah lupa tuh gue. Jadi gue suatu hari gue denger
JJ Ejema nangis, gitu, terus gue keluar. Kenapa? Mas JJ tuh kalau diajak ngomong sama aku tuh nggak mau nyaut katanya gitu. Mas JJ tuh diemin, aku dicuekin sama JJ. J nggak boleh gitu. Mami bilang apa? Kan kalau kakak adik itu harus saling sayang. Kalau adik diajak ngomong harus disautin dong. Nggak boleh kayak gitu. Itu nggak baik kayak gitu. Udah gue ngomel ngoceh. Terus gue masuk kamar. Terus pas gue masuk kamar, terus gue keluar, lah kok yang nangis JJ. Terus ada apa di sebelah? Kenapa? Gitu kan? JJ kan nangisnya kalau coba kan ya drama dong ya. Gitu nangisnya. Kenapa sayang? Kan gue jadi lebih iba kan ya. Kenapa sayang? Kamu kenapa? Gitu aja gitu sedikit tetesan. Dia geleng-geleng aja. Kenapa? Bilang sama Mami. Kenapa nak? Gitu. Kamu sedih Mami marah. Gitu begitu. Kenapa sayang? Ngo bilang sama Mami. Kenapa? I'm sorry kalau sama Mami did I hurt your feelings gitu. Terus akhirnya dia berhenti nangis, dia turun, terus tau dia naik lagi ke kamar gue, terus dia bilang, tadi aku nangis kenapa Mami? Kenapa sayang? Karena aku disepak sama Jema, ditendang. Astaga. Jadi di tengah kakaknya cuekin, sih ditendang. Saking kesalnya lu nyaut bisa nggak sih sama gue gitu ya? Ya gue coba bisa teriak, Jema! Langsung berubah ya, berubah haluan satu sekarang yang gue melin. Aduh tapi seru ya. Karena mungkin JJ itu anaknya cukup diam aja gitu kan, nggak pernah bereaksi kan. Itu sering banget kejadian kayak begitu tuh. Pernah lagi sekali gue lagi di kamar, terus gue mendengar ada suara sayup itu ada tapi siapa ya? Itu apa tuh ya? Bunyi apa ya? Gue begini. Ternyata mbak lo yang nangis, bukan? Enggak, bukan. Terus gue keluar, JJ di meja makan atas lagi gini. Ya ampun. Cuma pakai handuk. Habis mandi, habis mandi. Gue pikir ada yang kejepit atau apa gitu kan. Kenapa mas gitu. Ada yang kejepit, ada yang sakit. Kenapa sayang? Jadi adiknya bikin ulah lagi. Jadi adiknya tuh selalu punya cara yang bikin sesuatu yang oke, gue sampai bikin kakak gue nangis. Jadi dia udah sebelum mandi dia udah ngetek roti tawar. Dihabisin. Tadi roti tawarnya udah ditaruh. Aku mau mandi, abis itu aku mau makan roti, aku mau bikin roti ya. Terus dia mandi. Dia keluar kamar mandi, adiknya udah pegang rotinya, udah dioles pakai selai coklat. Sambil gitu dia ngeliatin kakaknya sambil nangis. Terus dia gitu, kenapa sayang? Roti aku dimakan sama Jema. Ya udah Jema jangan gitu. Aku tadi Masnya udah bilang kalau itu buat Mas JJ. Ya udah nih Mas JJ makan. Tapi kan aku gak suka selai coklat. Aku sukanya meses. Sama adiknya ditaruh selai coklat banyak-banyak. Wah. Sengajain. Nah, tapi ya kan kalau misalnya gue keliling-keliling, kita kan sering keliling-keliling jadi pembicara lah kayak gitu-gitu kan ya Anji. Itu banyak banget loh orang tua, terutama ibu-ibu yang nanya, minta tips gimana caranya supaya anaknya nggak berantem. Gak ada. Tapi jujur gak ada. Dia kalau gue pikir-pikirnya Kika sama Ula tuh nggak pernah berantem sampai begitu sih. Apa mungkin bedanya 4 tahun. Iya. Cuman sempat ada fase pas Kika udah masuk remaja kan ngerasa udah gede ya. Nah yang kecil ini kan kayak mengagumi. Pengen banget nih main sama temen-temen kakaknya. Nah itu kakaknya agak judes. Itu aja sih fasenya. Kalau temen-temennya datang kan semuanya pada lucu gitu. Sementara kakaknya mungkin apa sih adik gue nempel-nempel. Udah deh gue lagi main sama temen-temen gue gitu. Itu masih terjadi di rumah gue. Itu masih terjadi. Masih Luisa lagi kan rumah gue tuh base camp teman-temannya Syabila sama Luisa. Bambang suka ngintil kan. Iya. Usir-usir. Tapi itu tuh ya, gue tuh kan anak paling kecil ya di keluarga gue. Gue tuh dulu ngalamin di posisi Ula begitu loh. Jadi Kalau lu memahami. Jadi kalau teman-teman kakak gue datang kan anak SMA putih abu-abu, wih keren banget bajunya. Ih bisa dandan gitu kayak pengen aja gitu dianggap padahal umurnya kan gak masuk. Kayak look up to banget ya kita tuh sama kakak gue suka udah keluar ngapain sih ganggu. Bener. Gitu. Itu yang gitu terjadi aja sih. Iya, tapi ibu-ibu tuh takut loh kalau anak-anaknya berantem. Iya. Dan selalu kayaknya punya mimpi untuk Rukun. anaknya rukun. Terus kalau misalnya gue yang ditanya, gue selalu bilang, Ibu boleh nggak punya cita-cita yang lain? karena pengen anak nggak berantem itu kan kayak akan bikin lo frustasi karena itu nggak mungkin terjadi kalau kata gue. Tapi ibu lebih mungkin mewujudkan ibu tiba-tiba buka toko punya bisnis daripada ibu menginginkan cita-cita punya anak rukun. Iya. Tapi sebenarnya di satu sisi ini sehat nggak sih menurut kalian? Kayak kalau gue ngelihatnya mereka jadi berani mengeluarkan perasaannya, Iya, benar. Dulu berani jadi dirinya sendiri gitu kan. Sebenarnya awal-awal
awal sih gue juga sama sih sama ibu-ibu yang lain, lebih ke karena capek kali ya, kayak berantem terus gak kelar-kelar ya gak sih? Capek Iya. dengernya, mami ini capek tuh Capek dengernya. banget Karena gitu. berantem itu kan mereka ngeluarin emosi mereka Iya, sebenarnya iya. sih. Terus mereka juga lagi belajar kan. Itu Betul. prosesnya mereka. Jadi nggak apa-apa asal mereka tuh bisa menyalurkan emosi mereka dengan benar. Ya regulasi itu, Heeh. karena kadang-kadang kayak Bambang nih, ada satu momen di mana Bambang itu main fisik sama kakaknya. Jadi kalau misal dia kesel banget itu Luisa bisa digebuk abis sama dia. Oh iya? Iya. Oh iya? Puk, gitu dipukul sama dia. Terus gue sampai Bambang nggak ada kayak begitu ya sama kakak, nggak boleh bunda. Oh gue marahin segala macam. Nah di situ tuh emosinya Bambang tuh memang lagi nggak stabil. Jadi dia belum tahu nih gimana caranya gue bisa mengeluarkan emosi ini dengan sehat. Ada juga momen-momen dia kalau marah dia kabur ke tetangga. Oh iya? Siapa Bambang? Bambang apa? Bambang Tetangga artis? Oh yang gini ya. Jadi Soalnya saya kenal mam sama tetangganya dia. Artisnya Baby Romeo. jadi dia tuh ada momen drama boy gitu ya. Jadi kan karena kita udah tahu dia tuh jadi anak bungsu, Iya, anak sekarang bungsu Bambang 9 terakhir. ya? Bambang 9 kan, ini momen-momen Bambang lagi lucu-lucunya umur 3, umur 4 gitu. Jadi apa-apa tuh, pokoknya digemes-gemesin lah. Dia tahu dia raja lah di rumah gitu ya. Jadi kalau dia marah, Bambang gak suka, gue pergi gitu. Terus buka pintu, prok gitu. Terus dia ke tetangga jalan. Bambang pulang dah, ditarik-tarik misalnya Mbak Suba gitu ya. Kayak sinetron. Bambang jalan sumpah ke rumah tetangga. Terus udah gitu, udah diemin aja gitu. Karena gue udah tahu anak ketiga kan gue udah santai ya ngeliat drama-drama sinetron kayak gitu. Udah diemin aja, orang rumah gue klaster, nggak ada jalan, nggak ada mobil, lalu lalang gitu kan. Gue diliatin aja dari jauh. Terus udah gitu, udah lama-lama dia pulang terus sambil marah. Udah Kok nggak ada yang nyariin gue gitu. Gitu. Jadi momen main fisik udah, kabur ke tetangga udah, Main fisik udah, main ke tetangga udah. dari ke tetangga udah, segala rupa dengan cara dia ngeluapin emosinya tuh semuanya udah pernah dilewatin. Jadi ya gue mikirnya nggak apa-apa lah, sehat. Pada akhirnya semakin berprogres cara marah dia sekarang jadi ada Dia tahu kemajuan. mana yang berfungsi, mana yang enggak Iya. ya. Ini kayaknya bisa gua pakai caranya. Ini enggak Iya, nggak berhasil nih. nggak berhasil, dia Lama-lama pakai dia cara capek sendiri lain. kan. Dan paling ngemales kalau ngadu-ngadu. Aduh, lu ngalamin nggak? Lu Iya udah dong. ngalamin ya berdua ya? Udah Maksudnya Sampai ngadu lagi sekarang gimana? Bambang itu kerjaannya ngadu. Bun, Pani kakak nih. Oh, masih. Monce juga Kalau gue pasti masih Anaknya dalam masih fase tuh, itu. nanti Itu zaman kecil sih dulu ada. Tapi itu pasti ada sih pasti masih. itu. Heeh. Terus Ngadunya ngarang lagi. Iya benar. Ngarang gimana? Iya, hiperbola, dia playing hiperbola. victim. Kakak nih begini, nanti Chef Luisa gue dudukin. Luisa tadi begini-begini. Oke, JJ Jema tadi ya. Nggak begitu, Iya, ngarang, kok. Nggak begitu, ngarang. tapi dia mendramatisir. Akhirnya Baby cuma bilang gini, Papa paling gak suka banget sama anak tukang ngadu. Kamu tahu nggak ada film tuh ya, pengantar racun apa gitu ya. Oh, udah mulai ngarang juga bapaknya. Gara-gara film silat zaman dulu, dia saking tukang ngadu terus diracunin. Bapak. Dia dikasih tahu Bambang, hati-hati loh, Papa paling gak suka tukang ngadu. Bambang nih jadi tukang ngadu. Oh iya, gara-gara balik lagi ada momen dia ngadu melulu. Udah, selesaiin sama kakak. Gimana caranya? Ya udah ngobrol aja gimana ke caranya. Nego kayak apa segala Filmnya macam. udah nggak ada. Pak, filmnya gimana Pak? Ada bioskop 212. Iya, Biro Sableng. tapi menurut gue memang mereka jadi latihan sih ya, secara Iya. kita sepanjang hidup akan mungkin sering berbenturan sama orang lain. Iya. benturan ya. Betul. Jadi dia latihan nih kakaknya sama adiknya supaya nanti begitu menghadapi dunia nyata dia Iya. udah tahu oh yang ini bermanfaat, yang ini enggak. Oh kalau lagi emosi kayaknya aku mesti begini gitu, nggak bisa begitu. Sekolah awal Ini ya. berarti ya. JR di tempat paling aman lah ya di Iya, rumah bener. ya. Karena kan katanya kalau sibling rivalry itu kayak ada perselisihan itu kan kayak bagus tuh untuk anak tuh bisa belajar bernegosiasi, Benar, problem setuju sih gue. solving, ya Yes. kan, memiliki empati, Iya. boundaries. Ini tuh
penting nih sebenarnya. Iya. Ada sisi positifnya kok dari banyak ngambil keputusan, ya kan. Mungkin justru itu kenapa nggak bisa dihindari si sibling rivalry ini karena memang ada manfaatnya sih sebenarnya ya. Cuma kitanya aja yang dengerin capek kali ya. Iya. Apalagi kalau yang anaknya dempet-dempet kayak anak kita ya Ji. Iya, Pusing banget. Nggak apa-apa baru berantem sama keluarga sama kakak adiknya. Kalau berantem sama teman sekolah. Iya, itu lebih pusing lagi sih. Tapi pernah nggak sih maksudnya kayak lo tadi mau cek ya 2 nih Numa Balin umurnya sama, nggak bisa ada salah satu yang diminta untuk lebih mengalah karena lebih gede gitu. Cuman kan kadang kita kecenderungannya nih yang gede yang lebih ngalah dong. Iya. Padahal belum tentu Sebenarnya yang kecil yang lebih jahil loh. yang gede iya gitu. Sebenarnya kecil yang lebih jahil. Pernah nggak sih ngerasa kayak takut dianggap nggak adil gitu sama anak? Ya Gue kan? pernah ada di situasi yang gue ngerasa bersalah banget karena kebanyakan menuntut Syabila ngalah terus. Jadi gue, jadi Karena dia begitu- lebih gede, lu lebih benar. paham dong Iya, gitu ya. dan akhirnya kenapa gue akhirnya sadar bahwa gue ternyata udah banyak melukai perasaannya Syabila karena Syabila tuh tumbuh jadi anak yang sensitif, kurang pede, segala macam. Mungkin setelah gue kilas balik dan gue introspeksi ternyata oh iya gue ternyata banyak menuntut Syabila untuk ngalah terus ya kak, kakak tuh harus jadi kakak yang baik, kakak tuh harus jadi role model, kak jangan gitu dong sama adiknya, kakak begini selalu gitu sampai akhirnya gue mikir oh iya ya ternyata kita tuh salah, suruh terus kakaknya ngalah dan selalu bener, kakaknya pokoknya nggak boleh bikin salah, Takut dia jadi takut salah ya. Iya. Padahal kan dia juga dipikir-pikir baru pertama kali jadi anak sulung ya. Dia nggak minta juga gue jadi lahir pertama gitu kan. Itu penting banget sih dan yang paling penting adalah orang tuanya harus sadar dulu ya betul. bahwa anak ini nggak bisa salah satu yang tua doang. Kadang-kadang memang kita harus objektif. Nah objektifnya ini yang sulit. Jadi ketika lagi sidang, ini yang bener yang mana gue kan nggak tahu ya. Masa mesti buka CCTV? Oke kita reka adegan. TKP-nya di mana? Kan capek juga kalau tiap berantem harus kayak begitu. Akhirnya gue Dan kadang biarin. kita cenderung pengen cepet beres gitu. Dan kalau misalnya salah satunya belum mau nyelesain, gue hargain. Kayak misalnya Bambang nggak mau minta maaf sama kakaknya, mau kapan? Nanti. Lu biarin bener loh. Ya udah, nanti ya kak sabar. Bisa gitu abang. Syabila kemarin sempat marah banget Bambang tuh lagi nggak tahu dia lagi aneh banget. Bayangin gue. Iya. Nanti kapan? Lebaran. kumpulin sama dia. Kumpulin. Ada masalah hal kecil Syabila itu kalau nggak salah meluk kekencangan, aduh nggak penting ya, meluk kekencangan. Syabila itu gemas sama Bambang, terus dia tuh nggak suka kakak tuh kekencangan, terus dia overreaction, nangis Bambang, Bambang ya. karena dipeluk Syabila. Terus udah gitu gue udah ngeliat Bambang nih udah overreaction banget, terus kakak Syabila tuh kabur gitu kan. Begini sih apaan sih, Ditinggal Bambang tinggal dia ke kamar, makin teriak Bambang nangis. Dia ngerasa kayak kakaknya dia nggak sayang ya sama gue udah nangis begini, gue tuh sakit loh, lo peluk kekencangan lu. Jadi dia ada caper-capernya. Akhirnya Syabila gue suruh turun, kak Bambang nih marah banget, boleh nggak kak kali ini kamu yang bujuk Bambang, peluk aja nak, maaf ya kakak. Begitu dipeluk kayak gue banget loh, dipegang, nggak usah pegang aku. Padahal pengen ya. Itu nyontek lo. Ya, bentar, gue mau nanya. Lo pernah nggak berantem baby lari ke rumah tetangga? Jangan-jangan dia ngikutin lo. Idenya gitu. Bener loh, cara kita marah, cara kita berantem ternyata ditiru sama anak-anak. Itu Bambang disentuh kalau lagi marah nggak mau, even sama baby sama gue. Berarti lu pernah berantem depan anak-anak? Emang nggak tahu ya, bukan depan anak-anak gue Mungkin begitu, nggak sadar kita cuma ada nggak sadar Ngambek ternyata gini pernah mungkin ya? kayak mungkin ada gesture gue depan anak gue tuh kayak Ketangkep gitu ya. ketangkep sama anak gue, oh bunda nih lagi marahan. Oh, nggak mau dipegang kalau lagi marah. Nah, Tapi itu kalau nggak ternyata dipegang marah ditangkap. juga. Ember, serba salah ya Nek. Ya, Bunda Red. Tapi emang kayak Numa sama Balin, kayak Numa sama Balin gak ada yang bisa Drama. disalahin. Kayak misalnya Bisanya juga dari dia. dramanya dari gue. Iya. Nah, Numa sama Balin nih, misalnya Balin mukul, emang Balin sih yang duluan, tapi Numa juga drama gitu loh. Numa tuh lanting
gitu yang dipukul sama cuma gitu doang. Gitu Dia lebay-lebayin. Dia kayak adegan yang kemarin dia posting. Yang mana? Balin tuh. Ada ya? Iya, lu posting kemarin di sosmed lu. Yang mana? Jambak ya. Jambak-jambakan itu Siapa kan. yang dulu mau Balin? Enggak, dia lagi Dia di sinetron. Adegannya ngeri banget. Iya, iya. Kalau di bener. gue JJ Jema itu JJ tuh kan sweet boy banget ya kan. Dia tuh nggak overreacting gitu. Pokoknya nggak over, nggak apa. Selalu sabar gitu loh sama adeknya tanpa gue minta. Jadi tanpa gue minta JJ tuh selalu sabar sama Iya. Jema gitu. Karakternya ya. dia tuh kan cool, chill gitu. Terus dia gitu gue tanpa sadar mungkin karena ada faktor Jeremy anak pertama yang gue adopt gitu kan ya. Jadi tuh gue tuh suka kayak kalau ke JJ tuh gue marahnya nggak sekenceng ke Jema. Iya. Lo lebih ngejagain gitu Iya. Ya tanpa gue sadar. Udah mana Jeremy-nya manis anaknya. Terus udah gitu gue tuh kalau ke Jeremy tuh marahnya nggak sekeras sama ke Jema. Sampai pasti saat mereka udah gede tiba-tiba bercandaannya Jema ada lagi nih. Walaupun Jema yang selalu gue princess ya sayangnya mami apa gitu kan. Tapi tiba-tiba mereka berdua ngobrol. Kayaknya kalau mami lagi marah sama aku atau sama Jema nih, Jema bilang sama Mas JJ atau sama aku, kayaknya kalau ke Mas JJ nggak semarah itu deh dibandingin ke aku. Dia tahu ya. Iya, dan terasa. waktu kecil tuh sama JJ tuh suka dijadiin bercandanya gini, mami kan lebih sayang aku daripada kamu. Kayak dibercandain gitu Jema. Tapi ini jadi Wah, ngereok lah Jema udah kayak gitu kan. Ya gitu. ini jadi tantangan juga nih karena kan tiap anak tuh beda-beda Iya, karakternya betul, kan. betul. Jadi sebenarnya kita juga menghadapinya tanpa disadari akan berbeda gitu. Iya. Nah itu kadang-kadang dianggapnya tuh jadi kita nggak adil. Gue tuh dulu pernah kalau Kika itu kan misalnya gue belum ngomong udah tapi iya belum keluar ngomong dia udah jawab gitu kan. Jadi kan kadang-kadang kita Kika dengerin dulu dong gitu. Sementara ngegas gitu kan. dong. Jadi dia karena dia naik kita ikut naik gitu. Sementara kalau Ula kok gini. Oke, ya gue ngerasa nggak perlu marah kalau udah oke gitu kan. Tapi kadang-kadang pernah tuh satu masa Kika, mama tuh lebih sayang sama adek. Kalau sama adek nggak marah-marah. Kalau sama aku marah. Padahal sebenarnya level marah gue sama, cuman karena ngeresponnya berbeda. Yang ini gue cukup segini doang gitu. Nah itu tuh tantangan banget loh untuk ngebikin anak tetap ngerasanya ditreat sama gitu. Lu kebayang sih Ula cuman oke tapi mau lu tetap marah. Tapi Iya kan gak mungkin kan Ji. Kakak gini, oh sorry, oke. Ini Close gitu. Ya, ini relate sama waktu itu Syabila pernah ngomong sama gue gini. Syabila kan sensitif ya, perasaan dia suka ngobrolin masalah-masalah yang emosional gitu. Dia pernah ngomong gini, Bunda tuh kayaknya terlalu keras deh sama Luisa, katanya gitu. Kenapa Kak? Oh pernah satu waktu gue ngamuk banget. Luisa waktu itu gue suruh sholat, dia bilang udah. Terus gue tuh ngelihat sejadahnya nggak berubah. Sejadahnya nggak berubah. Ini belum nih. Udah Lui. Udah aku udah. Terus begitu gue marah. Karena bohong ya. Gue marah. Terus sholat sekarang, gue bilang gitu. Sholat sekarang Bunda buka. Gue udah ngamuk ya. Terus udah gitu. Iya banting pintu Luisa brak gitu kan. Gue marah lagi sampai akhirnya Syabila belain Luisa ke gue. Dibilang gini, Bun siapa sih? Luisa Ini kentang. Minum. Itu kebanyakan anak udah minum. Anak ketiga udah suka lupa-lupa. Terus Syabila bilang gini, Bun, Luisa tuh nggak mungkin bohong kalau urusan sholat. Terus gue bilang, kakak nuduh Bunda memfitnah Luisa. Kakak tahu nggak dasarnya Bunda tahu dia bohong. Itu nggak bergerak sejadahnya, masih rapih dari pagi Bunda lihat ngelipetnya kayak apa Bunda tahu dia bilang gitu. Aku orangnya rapi Bun. Nah, terus udah gitu Syabila bilang, Bunda jangan terlalu keras sama sama Luisa. Luisa kan anak gue yang kedua. Iya, betul. Minum lagi, minum. Sama Luisa kata Syabila gitu. Nah dia itu ngerasa Luisa ini semakin gue kerasin akan semakin berbahaya. Nah tapi gue bilang sama Syabila, Kak nggak bisa, Bunda tuh ngedidik Luisa nggak keras. Karena dia bukan tipe yang sekali, 2 kali, 3 kali diomongin nurut. Harus pakai high tone dulu baru dia pantatnya bergerak. Kakak tusuk banget lah ya. Iya gitu loh, emang degil, lo tau degil gak sih? Nah Luisa tuh agak punya kecenderungan
balik lagi kayak gue dulu. Ya, nggak, jadi Kayak lu gue dulu. jadi emang lu tuh bisa baca karakter anak lu karena lu berkaca Iya, dari jadi dia. gue ngeliat ini gila, ini gue banget dulu disuruh nyokap Jadi lu bisa gue naker pura-pura ya. puasa, gue basah-basahin mulut ya kan, abis sholat terus gue basah-basahin abis wudhu gitu, terus muka gue seger-segerin. Gue tuh aduh, trikinya tuh dari gue, Lu jadi gue tuh kebaca. kayak ya Allah, Jadi lu tahu caranya. inilah yang harus gue tebus. Itu yang akhirnya Syabila bilang, Bun jangan terlalu keras. Iya sih Kak, Bunda juga dulu dikerasin jadi bandel gitu. Tapi apa ya, gue ngelihatnya memang akhirnya Luisa suka ngerasa Bunda kan gak sayang sama aku. Bunda lebih sayang sama kakak, sama Bambang. Aku gak disayang sama Bunda, aku tiap hari dimarahin terus. Dia pernah ngomong gitu. Tapi bukan berarti keras itu tanda yang nggak sayang lu, Wi. Iya, lo bilangin lah. Lo bilangin besok ya. Gue takut ada trauma sih sebenarnya sama Lui. Tapi dia tuh saking cueknya, lu tahu kan, dia habis dimarahin udah gitu 1 menit Dia itu emosinya gini, berubah. Ini anak-anak Nggak peduli kayak gitu loh. Kayak karakter Louis sama itu hampir sama ya. Kayak masuk sini keluar sini. Nah, jadi udah dimarahin kayak apa? Tapi masih mending masukan keluar kiri, kalau masukan keluar kanan mental. Iya, Ini kan lewat dulu, lewat otak Enggak, dia. iya ini masih dilewati gitu ya moncer. Iya. Jadi gue ada karakter gitu. mirip gitu. ya. Tapi double, tapi sebenarnya tuh mental anak-anak seperti itu tuh kuat ya. mudah-mudahan ya, bajak memang. Lebih nggak sensitif mungkin kayak Sabila, kayak Naura tuh hampir sama. sensi. Lebih Iya. sensitif, lebih yang kayak kalau ngomong tuh bisa dari hati ke hati. Itu menerima hal-hal yang ibaratnya agak sedikit itu tuh lebih langsung masuk ke perasaan. Tapi kayak Luisa, kayak Neona, anak-anak yang lebih cuek gitu Iya, ya. iya, terlihat cuek ya. Kalau terlihat cuek, tapi kalau menerima tempaan, mereka tuh lebih Iya, strong. iya. Dan itu akalnya lebih kelebihannya. banyak. Itu Akalnya lebih kelebihannya. Cuma memang lebih ada apa ya, lebih kuat aja gitu. Cuman memang kita harus main tarik ulur nih sama mereka. Nah kan tiap anak beda-beda tuh. Iya. Terus kita kan tahu sebenarnya ngebandingin anak nggak boleh. Iya. Tapi kita otomatis nggak sih ngebandingin kayak misalnya kayak lebih ideal Syabila gitu daripada Bukan Luisa. masalah Itu kayak idealnya gitu-gitu. sih Iya. sebenarnya. Kalau ngebandingin bukan buat ngebandingin, Kayak kakak kalau tuh gitu loh Noli. bukan ngebandingin sebenarnya, cuman kayak gini loh, kayak memberikan contoh bahwa kalian misalnya kalau gue selalu membahasakannya kayak gini, nih kamu punya kelebihan yang kakak nggak punya. Sebaliknya juga kayak gini, kakak Nih, kamu tuh nggak bisa kayak Nih. Jadi gue bikin balance. Iya, iya, Gue betul, bikin betul. balance. Iya, Jadi betul. nggak Jangan selalu- cuma satu pihak aja gitu. Jadi Jadi kayak misalnya, ini bagus-bagusin kakak, gitu. ya gue selalu kayak gitu. Nih, kamu kenapa nggak kayak gini-gini, kayak kakak tuh bisa kayak gini. Tapi kakak, kamu juga nggak. Bisa kayak Nih. Kamu Benar. kamu juga punya kelemahan yang nggak kayak Nih. Jadi dua-duanya gue Jadi lebih ke encourage sebenarnya. Jadi Encourage, betul. jadi mereka berdua juga merasa gue punya kelebihannya masing-masing, kalian si kakaknya dan atau adiknya yang nggak punya. Iya, betul. iya, betul kayak Louis itu risk taker. Jadi kamu harus manfaatin mental risk taker kamu ini untuk jadi sesuatu yang positif gitu loh. Syabila juga keunggulannya yang gue angkat gitu loh. Jadi memang bukan lebih comparing ke harus kayak kakak dong, harus kayak ini dong, harus kayak itu enggak. Tapi lebih menggali kelebihan kamu tuh apa gitu. Ini kadang-kadang ya kalau misalnya kalau misalnya lagi ada masukan untuk Now, gue masuk ke laut Nih. Gitu kadang-kadang misalnya Naura lagi kenapa gitu. Nih coba deh, kamu kan satu kamar sama kakak, ngobrol sama kakak. Neona kan kadang-kadang walaupun kayak gitu tuh dia tuh deep banget anaknya juga gitu. Jadi bisa masuk ke, dan mereka suka curhat kan. Jadi Nih juga merasa walaupun dia secuek dan masukkan keluar kiri, dia merasa juga dikasih porsi untuk diberi kepercayaan untuk bisa mamanya ngasih porsi ke dia untuk bisa ngasih kepercayaan untuk bisa kasih ngobrol sama kakaknya. Mama percaya sama kamu nih, kan kamu anaknya lebih kayak gini. Kasih deh masukan buat kakak gini. Jadi dia juga merasa punya tanggung jawab bahwa mamanya nih bisa, dia punya keunggulan yang bisa dia kasih masukan ke kakaknya. Sebaliknya juga kayak gitu. Dia merasa berarti juga. Nah, dia juga merasa berarti. Itu yang kadang-kadang dia merasa punya tanggung jawab nih dari nyokap. Nah, jadi itu yang kadang-kadang dia merasa nggak selalu di bawah kakaknya, gitu. Jadi memang jadi ibu tuh harus
pintar berstrategi ya di Iya, rumah ya. bener. Dan kadang-kadang kalau anak berantem juga sebenarnya nggak perlu dicari siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang harus ngalah, siapa yang enggak. Dan mereka nggak merasa dibandingin kan satu sama lain. Dan nggak perlu juga masalah itu selesai atau gimana. Yang penting mereka tahu cara ngadepinnya dan mereka kadang-kadang cuma pengen ngerasa dimengerti aja gitu. Pengen ngerasa Poinnya dimengerti. itu emang. Pengen didengerin sama dimengerti aja. Gitu. Walaupun ya kadang-kadang dua-duanya salah, dua-duanya juga jahil. Iya. Cuma ketika dua-duanya ngadu sama kita, dia cuma pengen ngerasa didengerin aja ya. Iya. Jadi kalau ditanya sebagai penutup ya, kalau ditanya gimana caranya sih Mams supaya anak-anak kita tuh bisa rukun, nggak berantem-berantem, nggak ada. Biarin aja dulu itu proses, nggak apa-apa. Nggak, Lebih dia ke ini proses. sih, itu kan di saat mereka lagi berkonflik, mereka tuh belajar untuk bisa menyelesaikan Betul, masalah. betul. Ada pembelajaran kok dari konflik-konflik antara kakak dan adik. Gini deh, kita aja nih ya kan kita kan juga Kita punya gue kakak rasa adik kalau kan. ditinggalin satu rumah berantem juga deh. Iya. Maksudnya kita pasti ada konflik yang membuat kita juga justru semakin erat. Betul. Bondingnya betul. makin kuat, Iya, benar. Betul. Dan seperti Mona bilang tadi, kalau ditanya gimana sih, aku tuh cita-citanya punya anak rukun, cari deh cita-cita lain. Iya. Benar tuh kata-kata lo. Benar. Tapi kalau gue bilang Anak-anak gini, anak-anak nggak berantem, kalau rukun harus. Betul. Kalau nggak berantem itu susah. ya, itu benar, yang paling penting benar. karena nasihat gue satu buat anak-anak tuh adalah nggak apa-apa kalian masih umur segini, kalian Iya. berantem apa segala macam karena ini akan jadi memori yang bakal kalian Iya. kenang. Benar. Tapi bunda minta tolong kalian kalau bunda sama papa nanti nggak ada rukun ya nak Iya, ya. itu Gitu loh. selalu jadi omongan Iya gue sih. kan? Gue selalu doktrinin ke anak-anak bahwa kalau papa sama mama kan nggak akan selamanya ada di dunia. Ketika kita nggak ada, kalian cuma punya berdua Betul. gitu. Jadi gimana caranya harus punya hubungan yang baik dan Iya. sehat. Iya, Nggak gue juga apa-apa bilang berantem, gitu. nggak apa-apa sebel, tapi abis itu diselesaikan. Tapi menurut gue punya hubungan yang sehat juga bisa melalui berantem. Betul. Karena Yes. ibarat berantem tuh ibarat api gitu. Iya, iya. Kalau panas justru kita bisa jadi lebur. Iya, harusnya. iya. Ya kan mau masak aja kan mesti pakai api, kok nggak mateng. Iya benar juga. Benar kan? juga. Iya, Iya. Tapi kalau masak Mau masak pakai nasi, rice cooker nggak pakai itu api dia. sih, Nol. Dan ngomongin rice Kalau cooker rice cooker aja, kecil cuma buat 2 orang. Kompor gue kompor listrik. makanya tadi masalah ngomongin kompor listrik aja kita masih ada perbedaan pendapat. Iya. Jadi nggak apa-apa Mams, Bisa ini berantem biar juga. Sweet Moms gak bingung. Nola nih lagi menghadapi satu masalah besar dalam hidupnya. Mengenai Dia rice cooker. mengenai rice cooker, dia mesti beli yang ukuran berapa. Nah itu aja kita bisa beda pendapat kok, hampir berantem tadi. Kalau ada yang mau endorse rice cooker kita nggak nolak. Tapi intinya pokoknya wajar kok anak itu punya Yes. konflik, wajar anak berantem. Iya. Yang perlu kita sebagai orang tua ajarkan adalah supaya anak bisa rukun dan kalau ada masalah bisa menyelesaikan masalahnya. Iya, Itu sih yang betul. paling penting ya. Siap. Oke, kalau Thank begitu. you Sweet Moms. Thank you, Semoga Sweet ada Moms. manfaatnya ya walaupun gak ada tips sebenarnya dari Cerita ini kan kita sharing story Iya, ya. iya betul. Jangan lupa episode terbaru akan tayang duluan di aplikasi Tip Tip. Dan jangan lupa rice cookernya. Masaknya sampai mateng ya. Bye.